sebagai tim pro dengan mosi yang diperdebatkan urgensi sertifikat halal. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sebagai pembicara pertama atas nama Iana, di samping saya sebagai pembicara kedua atas nama Ahmad Kosan Abror, dan di sampingnya lagi sebagai pembicara ketiga atas nama Muhammad Rizky Ramdhani. Pada musik kali ini bahwasanya kami sangat-sangat setuju dengan adanya musik kali ini, yang dimana terdapat 3 kata kunci. Yang pertama yaitu urgensi, merupakan suatu hal yang mendesak atau suatu hal yang sangat penting. Yang kedua yaitu sertifikasi, merupakan pernyataan umum yang telah disetujui oleh pemerintah sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga itu halal, merupakan suatu objek yang diizinkan untuk dipergunakan atau diberlakukan sesuai dengan syariat Islam. Dewan juri yang terhormat, bagi umat muslim, kehalalan suatu produk merupakan suatu hal yang sangat urgen. Produk makanan halal yang dimaksud adalah produk makanan yang sesuai dengan standar dan sesuai dengan syariat Islam. Adapun jaminan kehalalan produk itu dapat diwujudkan dengan dibuatnya sertifikat halal sesuai yang dibuat oleh Majelis Ulama Islam Indonesia yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk itu sesuai dengan syariat Islam. Pada sektor makanan dulunya pelaku usaha muslim dapat menjamin kehalalan produknya dengan reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Hal ini berubah pada tahun 1970-an, yang dimana terdapat berbagai produk dari internasional terlebih fast food yang mulai masuk ke dalam pasar muslim. Karena banyaknya restoran yang tidak mengaplikasikan standar Islami pada produk makanannya membuat komunitas muslim mengalami kekhawatiran. Kemudian oleh karenanya Malaysia membentuk suatu regulasi mengenai sertifikat halal pada tahun 1975 yang dimana dibandingkan dengan sertifikat non halal, pelabelan labu halal dijamin lebih realistis bagi perekonomian terbuka seperti Indonesia. Dan juga Indonesia yang dimana itu mempunyai banyak masyarakat muslim, jadi diharuskannya adanya pelabelan atau label khusus bagi suatu produk makanan, karena banyaknya makanan yang diimpor dari masyarakat luar membuat Indonesia harus berhati-hati dengan adanya produk makanan yang berasal dari luar. Dan juga dalam ekspor produk makanan itu, kehalalan suatu produk itu dapat menjadi industri yang mendorong bagi ekspor Indonesia, karena halal merupakan suatu standar yang telah diakui oleh internasional. Dewan juri yang terhormat, saya pembicara kedua akan mempertegas dan memperjelas terkait dukungan kami dalam mosi urgensi sertifikasi halal, di mana saya akan memaparkan beberapa argumentasi untuk mendukung gagasan-gagasan yang telah diberikan sebelumnya oleh pembicara pertama. Dalam umat Islam, kehalalan suatu produk merupakan sesuatu yang penting. Halal produk ini mencakup mulai dari halal zatnya, proses pembuatan, cara penyajian, pengiriman, dan lain sebagainya. Kehalalan suatu produk ini dapat direalisasikan dalam bentuk sertifikasi halal yang menyertai suatu produk. Sertifikasi halal ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI, di mana mereka mencantumkan logo atau label halal pada produk makanan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sangat penting dan diperlukan karena seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah agama Islam. Agama Islam itu sendiri merupakan agama yang memiliki aturan dan sangat ketat dalam berbagai hal bagi penganutnya, terutama dalam hal produk yang mereka konsumsi, baik itu makanan maupun minuman. Dalam hal ini, produk tersebut dapat terbagi atas dua, yaitu halal dan haram, di mana halal itu adalah suatu produk yang bisa mereka konsumsi dan gunakan, sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang mereka konsumsi dan mereka gunakan. Dewan juri yang terhormat, dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 tahun 1996 nomor 7 terkait dengan pangan, di mana hal ini dijelaskan bahwa orang-orang atau satu pihak yang ingin memperjualbelikan produk mereka, terutama dalam produk pangan kemasan,
wajib untuk melabeli produk tersebut dengan logo halal. Hal itu disyaratkan agar para konsumen yang nantinya membeli produk tersebut mengetahui apakah produk yang mereka beli nantinya itu halal dan boleh mereka gunakan. Hal ini terkait dengan aturan Islam yang sangat ketat dalam produk yang dikonsumsi para penganutnya. Dewan Juri yang terhormat, produk makanan yang halal itu sangat susah diketahui sifatnya. Jadi, sertifikasi halal merupakan sesuatu yang penting karena hal ini bisa membantu masyarakat Indonesia selaku konsumen dalam produk tersebut untuk mengetahui apakah makanan tersebut halal atau tidak. Dalam hal ini, kehalalan suatu produk tersebut dapat terjamin melalui adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia selaku organisasi besar yang mengatur dalam urusan agama Islam. Dalam hal ini, masyarakat selaku konsumen dapat menjamin keselamatan dan keamanan mereka terkait dengan konsumsi produk yang akan mereka gunakan nantinya, sehingga para produsen wajib dan mesti melabeli produk yang mereka buat, baik itu label atau logo dengan kata halal, untuk mewaspadai agar para konsumen tidak salah mempergunakan produk halal ataupun haram. Akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya dari tim Pro, dan kami sangat setuju terhadap urgensi sertifikasi halal karena pada dasarnya sertifikasi halal berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjamin keamanan dan kenyamanan para pihak, dalam hal ini konsumen muslim. Selain itu, sertifikasi halal juga menepis keraguan konsumen dalam mengkonsumsi untuk makanan untuk diperdagangkan, dalam hal ini konsumen muslim. Terbitnya peraturan baru, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan halal. BPJH telah mengambil alih peran MUI, dalam audit dan administrasi, dan untuk sertifikasi halal telah tetap menjadi kewenangan MUI. Berdasarkan di atas dapat disimpulkan dari hasil penelitian, maka penyusun dapat memberi saran sebagai berikut. A. Pelaku usaha lebih menyadari pentingnya sertifikasi halal demi menjalin hak konsumen muslim. B. Terbitnya undang-undang terbaru tidak mengambil keseluruhan wewenang MUI karena untuk sertifikasi halal tetap merupakan kewenangan MUI, bukan BPJPH, dan diharapkan dua lembaga ini saling bekerja sama demi kepentingan konsumen muslim, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang terkait dalam surah Al-Baqarah ayat 168 terkait dengan halalan thayyiban yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang ada di permukaan bumi ini yang halal lagi yang baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, dan sesungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagimu. Hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut bahwasanya makanan atau produk yang bersifat halal itu lebih baik, dan kita sebagai umat muslim harus berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Itulah tadi pemaparan dari tim kami sebagai tim Pro terkait dengan mosi urgensi sertifikat halal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.